Valdia Baraputri mengajak kita melihat sisi lain lomba lari Jakarta Marathon yang digelar akhir pekan lalu. Tak banyak yang menyadari, di antara ribuan peserta yang memadati jalanan ibu kota, ada 15 pelari dengan kondisi fisik berbeda. Mereka adalah orang-orang dengan keterbatasan penglihatan atau tunanetra. Valdia mengikuti mereka sejak awal latihan mempersiapkan fisik dan mental agar bisa berlari hingga garis finish. Bagi mereka ini bukan sekedar lomba lari, tapi tempat penyandang disabilitas bangkit dari perasaan rendah diri. Pagi itu adalah hari yang tak terlupakan bagi saya. Di tengah lomba yang diikuti ribuan peserta, saya menemani pria ini lari di nomor 10 km. Namanya Erwin Joe. Ia kehilangan penglihatannya 14 tahun lalu. Saya termasuk 15 orang beruntung yang terpilih menemani peserta tunanetra seperti Erwin. Ini Mas Erwin ya? Ya nanti aku Valdia, Persiapan ini adalah yang terakhir sebelum perlombaan. Kita ngobrol dulu, pokoknya kenalan. Jadi teman-teman tunanetra kalau ada apa-apa ngomong sama pendampingnya ya. Silakan. Berminggu-minggu kami mencari cara terbaik agar bisa berlari bersama dengan nyaman dan aman. Dari mulai menentukan alat untuk berpegangan selama berlari, Mau coba pakai ini, jadi kita ada beberapa opsi. Agak keras kali ya. harusnya yang jangan yang elastis gitu. hingga metode yang tepat dalam memberi instruksi. Kanan terus, ya terus. Selama latihan, Erwin tak terlihat kesulitan memahami semua instruksi yang disampaikan. Ya, bentar, hati-hati Pak. Bentar ya Pak ya. Dulu, ia aktif berolahraga ketika penglihatannya masih normal. Gejala awal yang Mas rasakan itu seperti apa? Ada titik gitu di penglihatan Mas atau gimana? Kabut. Oh, kabut. Dokter sudah memvonis aku umur 32 aku total. Oh, Jadi pada saat aku umur 27 itu aku sudah merasakan. ada kabut. Enggak, belum. Oh, belum. Hanya malam. Kalau malam itu penglihatan aku udah mulai menurun. Dari waktu ke waktu, penglihatan Erwin terus memburuk. Tak ada obat yang mampu menyembuhkan matanya. Menurut dokter itu aku kena RP atau retinitis pigmentosa. Jadi untuk saat ini belum ada yang bisa obatnya ya secara medis ya. Gitu. Aku juga udah coba beberapa tempat yang arti kata bisa secara non medis pun pernah. RP itu berarti kerusakan pada retina, begitu ya? Retina. Apa yang terjadi pada retina? Retina itu ada bercak-bercak hitam yang semakin lama, semakin itu dia semakin membesar, melebar. Jadi bercak-bercak hitam jadi seperti kita itu kalau seperti kita sisir ya dicelupkan ke tinta, terus kita kibaskan gitu. Dia kan ada bercak ada gitu bercak ya. gitu ya. Nah di retina itu ada bercak-bercak seperti itu dan lama-lama dia menyatu jadi hitam. Gitu. Suatu hari ketika usianya menginjak 32 tahun, Erwin benar-benar kehilangan penglihatannya. Ia harus menerima kenyataan pahit. Aku sempat down juga selama 2 tahun pada saat itu. Tak lagi bisa melihat, juga mendaki gunung seperti dulu. Sudah kemana aja, Mas? Aku sempat ke Gunung Gede, dari kawasan ini aja sih, ke kawasan Sukabumi ya. Jujur aja aku lama, ingin banget, udah lama banget, rindu lah mungkin aku dengan suasana yang seperti itu. Siapa sih yang mau ngajak gue nih untuk bisa lari-lari maraton seperti itu ya, fun run seperti ini. Nah ini bentar lagi di garis start. Kerinduan Erwin akhirnya terjawab ketika panitia lomba lari ini memberikan ruang bagi orang dengan kemampuan fisik sepertinya. Tapi ada sebuah kondisi yang menjadi tantangan besar bagi Erwin. Mengatasi kondisi mental yang juga banyak dialami para penyandang disabilitas di Indonesia, dikenal dengan istilah mental block. Mental block itu maksudnya apa, Mas? Jadi dengan kondisi yang sedemikian lama dirasakan ya terhadap diskriminasi, marginalisasi, banyak hal yang menjadi blocking bagi penyandang disabilitas. Contohnya nggak berani keluar rumah, itu blocking kan. Jangankan diri dia sendiri, bahkan mungkin keluarganya, lu jangan keluar rumah lu, nyusahin orang gitu.
Contohnya seperti itu kan perlu diedukasi juga. Jona Damanik kehilangan penglihatannya 5 tahun lalu karena diabetes. Tapi peristiwa ini tak membuatnya larut dalam kesedihan. Ia kini aktif mengelola sebuah majalah, juga bergabung dengan Jakarta Barrier Free Tourism. Kegiatan yang membuat para penyandang disabilitas lebih percaya diri berada di ruang publik. Ketika saya waktu di Singapura, saya dengan kursi roda mesin, itu saya bisa kemana-mana pergi sendiri, naik MRT, naik busway, tanpa harus ada pendamping. Tapi kalau di sini saya full otomatis, saya harus butuh pendamping karena itu tadi. Kalaupun saya pakai kursi roda mesin di sini, belum tentu trotoarnya juga bisa diakses karena ada step misalnya, itu tidak bisa dinaikin kursi roda mesin. Atau ketika naik busway, jarak busway sama halte aja itu bisa 10 cm. Agak jauh ya. Faisal Rusdi adalah pelukis yang menggagas Jakarta Barrier Free Tourism tahun 2012 lalu. Tujuannya sih untuk ngajak teman-teman penyandang disabilitas untuk keluar ruang publik bersama-sama. Kita bisa berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Jadi masyarakat lainnya juga tahu bagaimana cara berinteraksi dengan kami. Juga kami juga saling mengedukasi satu sama lainnya. Memang persepsi yang ada di masyarakat yang menurut Bang Jona itu harus diperbaiki itu seperti apa? Di sini kita nggak bisa nyalahkan masyarakat dengan persepsinya. Karena itu melekat dengan terminologi sosial budaya yang sudah sedemikian lama, peninggalan kolonial, pendekatan agama, yang membuat persepsi masyarakat dalam memandang disabilitas itu menjadi sesuatu dengan pendekatan seperti normal nggak normal, sempurna nggak sempurna, jadi dikotomi gitu loh. Harus dikasihani gitu. Nah, padahal nggak seperti itu kan. Ya disabilitas itu juga ya manusia biasa aja, yang nggak perlu dipandang aneh, nggak perlu dilihat seperti apa gitu. Jadi persepsi ini yang ingin kami bangun dalam konteks lihatlah penyandang disabilitas itu dalam satu perbedaan, tapi mempunyai kesetaraan dengan yang lain. Berbagai kegiatan yang digagas Faisal sudah membuahkan hasil, terutama di ibu kota. Kalau dari pihak pemerintah sendiri atau pihak swasta, contohnya KRL, itu pihak KRL juga sudah menanggapi respon dengan positif ketika kami mencoba KRL juga ke stasiunnya, ternyata tidak aksesibel. Akhirnya salah satu jalannya pihak KRL untuk minta training bagi petugas-petugasnya bagaimana cara membantu atau mendampingi teman-teman disabilitas. Termasuk juga terakhir kita belusukan dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi pun menanggapi dengan positif bahwa tahun depan mungkin ada perbaikan-perbaikan terutama di halte-halte busway, termasuk juga busway-nya sendiri. Jadi gini, kadang-kadang gini loh, saya berdiskusi sama teman-teman, kita teriak-teriak minta sama pemerintah public space dibangun yang aksesibel, yang punya RAM, yang punya guiding block, segala macam, hak pendidikan segala macam. Tapi kadang-kadang kami ini juga harus sadar, lupa di internal tuh nggak keluar juga teman-teman itu, gitu loh. Akhirnya dari sisi non disabilitas, mereka juga nggak pernah ada di public space kok. Iya. Akhirnya nggak ada titik temu. Nah ini yang sinkronisasi ini juga yang menjadi PR kami bersama di komunitas disabilitas, bahwa kami juga dalam rangka mengajak teman-teman ini, ayo kita ini punya hak mendasar. Keluar dan explore hidup gitu ya. Ayo keluar gitu loh. Keluar rumah, kembali aktif seperti dulu juga menjadi tekad Erwin Joe. Ia ingin bangkit dari rasa sedih yang berkepanjangan karena kehilangan penglihatan. Berbagai cara dilakukannya dalam beberapa bulan terakhir. Bergabung dengan sebuah yayasan yang aktif di masyarakat, belajar huruf Braille, menggunakan komputer, bahkan menjadi pelatih vokal.
orientasi mobilitas juga aku baru nekat aja. Tadinya aku keluar tuh pakai stick drum. Pakai stick drum? Aku sambung, aku jalan keluar cari tahu kemana aku bisa cari tentang bagaimana kemana aku harus cari. Apa yang membuat Mas Erwin memutuskan untuk keluar dan menerima kondisi Mas Erwin sekarang? Tuntutan ya, arti kata kita nggak usah malu atau minder. Satu, kedua, kita harus punya prinsip dalam hidup. Arti kata kita nggak boleh tergantung sama orang lain. Dan lomba lari ini adalah sebuah langkah maju Erwin lainnya. Pagi itu, tekad Erwin sudah bulat. Tak ada keraguan di wajahnya. Lebih dari 1 jam kami berlari di nomor 10 km. Saya terus mendampingi Erwin. Memberikan instruksi seperti latihan kami sebelumnya, juga memperhatikan kondisi fisiknya. Tapi Erwin tak banyak berhenti. Ia hanya terus berlari menuju garis finish. Jadi bagi para disabilitas yang masih di rumah gitu ya, arti kata netra ataupun yang lain, keluar kita cari, kita ada komunitas kita kok. Kita ada teman-teman banyak yang sama dengan kita banyak. Jadi nggak usah malu dan nggak usah merasa kecil hati. Gitu. Kita harus bangkit dan kita biasakan, akhirnya nanti bisa. Gitu. Kalau kita mau pasti bisa. Jane Simangunsong menguak harta karun di Wakatobi di atas permukaan laut. Sesaat lagi di 360.